mungkin kalau ada memang nanti seperti yang ditawarkan untuk barangkali sesi tanya jawab, namun kita akan lebih dulu mendengar kebenaran firman Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan, ya, 30 menit ke depan kurang lebih kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Pendeta Dr. Mesah Pedetan MTHMA. Beliau adalah seorang dosen di Pasca Sarjana Teologi Universitas Kristen Arta Wacana, ya, luar biasa di Kupang ini. Dan mungkin beliau juga akan ya, selain sebagai dosen bisa juga menyampaikan apa aktivitas kegiatan dari hambanya Pak Dr. Mesah. Silakan waktu bagi Bapak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Terima kasih Pak Yulison Marpaung Ya. atas kesempatan. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu Eli Radia dan juga Ibu Rini yang menghubungi saya untuk menyampaikan berbagi berkat dalam kesempatan pertemuan NTT Top ini. Jadi saya sangat senang ada wadah yang punya kepedulian untuk mempersatukan generasi muda dan memberi pencerahan-pencerahan rohani sesuai dengan ajaran Kristen. Jadi ini menurut saya sangat senang. Makanya sore hari ini ada begitu banyak peserta karena mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana saya, anak-anak bimbingan tesis saya undang. Juga mahasiswa yang program mata kuliah etika Kristen juga saya undang. Jadi rata-rata mereka semua hadir untuk ya kita sama-sama bisa berbagi sharing firman Tuhan sebagai dasar kita orang Kristen di tengah-tengah kemajuan modern ini. Jadi saya mohon izin untuk share screen materi yang saya siapkan. Ya, jadi saya perbesar dulu ya. Semua bisa lihat ya? Bisa. Bisa, Pak, jelas. Oke, bisa cukup jelas ya. Ya, jadi ini saya mau berbagi tentang orang Kristen dan roh-roh dunia modern. Dan ini saya juga nanti mengkaitkan dengan masalah aktual dunia ini yang sementara kita hadapi. Jadi generasi muda seperti tadi penekanan dari Pak pertama yang memberi kesaksian itu betul bahwa generasi muda kita sementara berada dalam problem yang penting. Kadang-kadang persoalan dalam gereja yang seperti sudah dikatakan bisa membawa dampak buruk bagi generasi-generasi muda. Tapi lebih jauh dari itu juga, bahkan kita lihat bahwa generasi muda sekarang lagi terombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang merajalela di dunia maya, ya, di dunia internet. Bahkan juga dalam sekolah-sekolah pendidikan teologi, itu mereka juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran teologi liberal yang bisa saja menggoyahkan, mengacaukan iman dan kepercayaan mereka. Nah, ini yang menjadi keprihatinan saya untuk saya mau mengajak untuk kita bersama-sama dalam 30 menit ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau supaya orang-orang Kristen modern, terutama generasi muda kita, bisa dijaga dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, kita lihat bahwa
posisi orang Kristen di era modern ini berada di dalam dua hal utama menurut saya, yaitu apakah orang Kristen entah generasi muda atau bahkan juga kita generasi tua terbawa oleh arus zaman, atau kita tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini dua keprihatinan menurut saya yang menentukan posisi orang Kristen di era modern. Ya. Ada begitu banyak kemudahan berkat kemajuan teknologi, kecanggihan-kecanggihan yang gereja sendiri sudah manfaatkan. Bahkan di era pandemi ini, kecanggihan teknologi berupa aplikasi Zoom seperti yang kita pakai saat ini menolong sebetulnya untuk pelayanan. Tapi banyak kemajuan lain justru membawa dampak yang buruk bagi iman Kristen. Dan kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa saja menjerumuskan diri sendiri atau juga menjerumuskan orang lain ke dalam jurang kesesatan. Nah, ini yang saya bilang, kita terbawa arus zaman atau kita tetap menjadi garam dan terang dunia ini seperti yang Tuhan Yesus maksudkan dalam Injil-Injil. Nah, kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, misalnya dalam Kolose, ya, Kolose pasal 2 ayat 8, ini bisa menjadi patokan supaya kita tidak terbawa arus zaman. Ya. Maka firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus dan kehendak Allah itu harus menjadi patokan hidup kita. Nah, jadi Paulus misalnya dalam Kolose pasal 2 ayat 8 itu dalam terjemahan baru dia katakan, hati-hatilah supaya jangan ada menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Nah, kita bisa terhindar dari ini kalau kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Membangun hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita membiasakan diri setiap hari itu membaca Alkitab dan merenungkannya. Jadi saya senang kalau ada grup-grup membaca Alkitab bersama, satu hari 5 pasal misalnya. Itu satu cara untuk kita menjaga hati kita, wawasan kita, pikiran kita, agar kita tidak terbawa arus zaman. Pandangan filsafat yang kosong, ajaran-ajaran palsu dunia ini, ya, ajaran-ajaran turun-temurun. Jadi saya mengutip misalnya pandangan dari penafsir terkenal Donald Guthrie, ya, tafsiran Kolose itu, Colossians, itu dalam New Bible Commentary. Itu di halaman 1146 sampai 1147. Dia bilang di sini penulis Kolose ini menegaskan bahwa ada falsafah, ada ajaran-ajaran, ada hal-hal akademis yang sebetulnya kelihatan ilmiah. Tetapi itu nampak saja ilmiah, tapi sebetulnya kosong, palsu. Atau tradisi, atau budaya yang bisa menyesatkan. Ya. Tradisi berupa adat istiadat, budaya di daerah masing-masing, itu bisa menyesatkan. Tapi juga tradisi modern, budaya modern. Sekarang ini di Jawa malah sudah ketularan Amerika. Ada arisan tukar istri, arisan tukar suami. Ya. Dulu mereka arisan uang, sekarang bosan. Itu bosan melulu hanya uang. Ya. Tukar istri, tukar pacar, tukar suami. Nah ini ajaran-ajaran budaya modern, roh-roh dunia. Dan Pak ini di sini Guthrie bilang
si penulis memakai kata stoikea, itu menunjuk pada roh-roh dunia, artinya sesuatu yang lagi aktual pada zaman modern ini, sesuatu yang bisa saja menggoda orang, menyesatkan orang. Jadi apa yang bisa membawa orang jatuh? Misalnya karena kepintarannya, karena kekayaannya, karena pengaruhnya, karena power yang dia miliki, ini bisa membuat orang sombong, congkak, tinggi hati, dan jauh daripada Tuhan. Nah, karena itu, maka firman Tuhan Kolose 2:8 ini bisa menjadi dasar bagi kita, patokan bagi kita. Nah, kita lihat juga bahwa di kalangan para akademisi sendiri, ya, ada salah paham dari para akademisi ini, ya, yaitu mereka dituntut untuk menghadirkan kebaruan, ya, novelty bagi dunia ilmu pengetahuan. Jadi novelty atau kebaruan ini adalah tuntutan bagi